Masjid Aqabah atau Masjid Baiat adalah sebuah masjid bersejarah di kota Mekah. Masjid ini dibangun oleh Khalifah Al-Mansur pada tahun 1144 Hijriah di lokasi terjadinya Baiatul Aqabah yang pertama dan Baiatul Aqabah yang kedua, yakni perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dengan penduduk Yathrib atau Madinah ketika mereka mengunjungi Makkah Al-Mukarramah. Masjid ini terletak di bawah Wadi Mina atau di sekitar Mina Jadid saat ini. Letaknya sekitar 300 meter dari tempat Jumratul Aqabah, sebelah kanan dari jembatan Jamarat. Adapun kalau dari Masjidil Haram berjarak sekitar 9 km atau kurang lebih 14 menit perjalanan menggunakan mobil. Tak banyak jamaah haji yang mengetahui atau mengenal Masjid Baiat ini. Bahkan sebagian besar jamaah yang mampir ke masjid ini hanya untuk beristirahat atau sekadar melepas lelah saat akan melaksanakan lempar jumrah, dan sebagian kecil saja jamaah yang mencoba menelusuri atau mencari tahu nama dari masjid tersebut. Masjid Aqabah atau Masjid Baiat dibangun oleh dinasti Abbasiyah untuk menghormati Abbas bin Abdul Muthalib. Masjid ini dibangun sebagai penghormatan atas terjadinya Baiatul Aqabah, karena di tempat inilah kaum Yathrib atau masyarakat Madinah melakukan baiat kepada Rasulullah untuk taat dan tidak melakukan syirik. Ketika itu Rasulullah SAW ditemani pamannya Abbas bin Abdul Muthalib yang saat itu belum masuk Islam. Meski demikian, ia sangat memperhatikan keponakannya tersebut dan selalu setia untuk menjaga keselamatannya. Baiat di Aqabah ini terjadi dua kali. Baiat Aqabah yang pertama terjadi pada tahun 621 Masehi, yakni perjanjian antara Rasulullah dengan 12 orang dari penduduk Madinah atau Yathrib yang kemudian mereka memeluk agama Islam. Baiat Aqabah ini terjadi pada tahun ke-12 kenabian Rasulullah SAW. Kemudian mereka berbaiat atau bersumpah setia kepada Rasulullah. Adapun isi baiat itu bahwa penduduk Yathrib tidak akan menyekutukan kepada Allah dengan sesuatu apapun, dan mereka juga akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangannya. Setahun kemudian, tepatnya tahun 622 Masehi, Rasulullah SAW kembali melakukan baiat di lokasi yang sama, yakni di Aqabah. Kali ini, perjanjian dilakukan oleh Rasulullah terhadap 27 orang pria dan 2 orang wanita. Wanita itu bernama Nusaybah binti Ka'ab dan Asma binti Amir bin Adi. Perjanjian ini terjadi pada tahun ke-13 kenabian. Mus'ab bin Umair yang ikut berbaiat pada Baiatul Aqabah yang pertama kembali ikut bersamanya, beserta dengan penduduk Yathrib yang sudah terlebih dahulu masuk Islam. Mereka menjumpai Rasulullah di Aqabah pada suatu malam. Nabi Muhammad SAW datang bersama pamannya Abbas bin Abdul Muthalib. Ketika itu, Abbas menjadi orang pertama yang angkat bicara, kemudian disusul oleh Rasulullah SAW yang membacakan beberapa ayat Al-Quran dan menyerukan kepada mereka tentang ajaran-ajaran Islam. Setelah itu orang-orang Yathrib kemudian berbaiat kepada Rasulullah. Isi dari baiat itu, mereka akan mendengar dan taat baik dalam perkara yang mereka sukai maupun yang mereka benci, dan mereka juga akan berinfak baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Mereka juga berjanji akan beramar ma'ruf nahi mungkar, dan mereka juga tidak akan terpengaruh dengan celaan orang-orang atas keimanan mereka untuk berjuang menegakkan agama Allah. Mereka juga berjanji akan senantiasa melindungi Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka melindungi keluarga mereka, para wanita, dan juga anak-anak mereka. Setelah baiat itu,
Nabi Muhammad kemudian kembali ke Mekah untuk meneruskan dakwah. Namun, gangguan kaum musyrikin kepada kaum muslimin dirasa semakin keras, maka Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk segera berhijrah ke Yathrib secara sembunyi-sembunyi, baik dengan berangkat sendiri maupun secara berkelompok. Masjid Aqabah ditemukan ketika pelaksanaan pembangunan jamarat di Mina mau diperluas. Sejumlah kawasan perbukitan dihancurkan oleh para pekerja. Dalam perjalanannya kemudian, ketika penghancuran dan pengerukan dilakukan, ternyata ditemukan sebuah bangunan masjid kuno yang kemudian diketahui bahwa masjid itu bernama Masjid Al-Bai'ah atau Masjid Aqabah. Menurut sejumlah sumber, masjid tersebut berukuran 17 kali 29 meter dan memiliki tinggi sekitar 7 meter. Sedangkan dinding bagian belakang berdiri sekitar 2 meter. Dan ini ditemukan sekitar tahun 2006 yang lalu. Sebelumnya diketahui bahwa masjid yang tertimbun ini hanya diketahui oleh kalangan terbatas karena memang letaknya yang sangat terpencil. Tidak seperti masjid pada umumnya, Masjid Al-Bai'ah berwarna krem ini lebih banyak terkunci. Akibatnya, para peziarah atau jamaah haji tak bisa melakukan sholat di tempat tersebut. Jamaah lebih banyak melaksanakan sholat di Masjid Al-Khaif yang megah dan tak jauh lokasinya dari jamarat. Selain itu, masjid ini pun tidak memiliki tempat wudhu maupun toilet. Namun demikian, para pengunjung masih bisa melihat kondisi dari luar atau melihat sebagian dari ruangan jendela yang memang sengaja terbuka. Meski demikian, bentuk masjid tetap dijaga dan terpelihara dengan baik. Misalnya, tempat imam sholat diberi sajadah. Demikian pula 2 shaf di belakang imam diberikan sajadah pula. Terlihat sepintas, masjid ini memang sangat terbuka, dalam artian bahwa masjid ini tidak memiliki atap, maka masjid ini tampak seperti pelataran biasa. Tak ada keramik, apalagi marmer yang bagus, sebagaimana Masjidil Haram. Entah mengapa, dibandingkan dengan rumah tempat lahir Rasulullah SAW yang kini menjadi Maktabah Al-Mukarramah atau perpustakaan Makkah, mungkin hanya masjid ini yang mendapat perhatian dari pemerintah Arab Saudi, dalam arti bahwa masjid ini tidak dihancurkan. Padahal Maktabah Al-Mukarramah selalu ditutup-tutupi dari pengetahuan umat Islam demi mengelabui mereka agar tidak terjadi pengkultusan lokasi tempat lahir Rasulullah SAW. Sementara itu, Masjid Al-Bai'ah walaupun mungkin kurang mendapat perhatian, tetapi masjid ini dibiarkan berdiri tanpa dirobohkan. Mudah-mudahan para pemirsa sekalian yang menyaksikan tayangan ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengunjungi Makkah dan Madinah, melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.